Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Iliawan, NPM 2019 1111 5090, kelas 2A1, mata kuliah Asas-Asas Hukum Islam dengan dosen Elfirda Ade Putri SHMH dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya akan mempresentasikan PPT dari Bu El tentang sumber hukum Islam dan metode berjihad. Sumber hukum Islam terdiri dari 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran menurut definisi umumnya menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Kemudian menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah adalah menurut ulama usul fikih adalah apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, atau sejarah kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran atau Sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya itu hubungan akal dan wahyu. Pengertian akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran, dan hukum Islam. Nabi Muhammad menyatakan bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Dihubungkan dengan hukum dan hukuman, tidak ada hukum atau hukuman bagi orang yang tidak berakal atau gila. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem agama Islam, karena akal wadah yang menampung akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian akal diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya orang yang berakal dan sempurna akalnya. Akal harus mengikuti petunjuk Allah, yaitu wahyu. Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat, namun wahyu dan akal tidak sama dan tidak sederajat. Wahyu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari akal, karena akal yang membimbing dan mengukur akal manusia. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum Islam ketiga. Dasar-dasar hukum ijtihad yaitu Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 59, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian yang dasar hukum ijtihad yang kedua adalah hadis Muadz bin Jabal. Pembahasan selanjutnya itu bentuk ijtihad. Dipandang dari segi jumlah pelaku, yang pertama ada ijtihad fardi atau ijtihad individual, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Kemudian yang kedua, ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Kemudian dipandang dari segi objek. Yang pertama adalah persoalan hukum yang sifatnya zani. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariah. Yang ketiga adalah masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian syarat menjadi mujtahid. Yang pertama adalah menguasai bahasa Arab. Yang kedua, memahami isi dan sistem hukum Al-Quran serta ilmu untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis berkenaan dengan pembentukan hukum. Yang keempat, menguasai sumber hukum Islam dan metode berijtihad. Yang kelima, mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih.
Yang keenam, mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam. Yang ketujuh, jujur dan ikhlas. Yang kedelapan, menguasai ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang relevan dengan objek yang diijtihadkan. Dan yang terakhir, yang sembilan adalah dilakukan secara kolektif bersama para ahli bidang lainnya. Kemudian golongan-golongan mustahid, yang pertama ada mustahid mutlak, yang artinya para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya fikih berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Abi Hanifah, Malik bin Anas atau Al-Muwatta, Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Ahmad bin Hambal. Yang kedua, golongan mustahid adalah mustahid mazhab. Orang yang melanjutkan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mustahid mutlak. Orang-orangnya adalah Abu Yusuf dan Asy-Syabani Hanafiyah, Asy-Syatibi atau Malikiyah, Al-Ghazali atau Asy-Syafi'iyah, Ibnu Qudamah atau Hanabilah. Contoh mustahid fatwa adalah orang yang melanjutkan pekerjaan mustahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya, seperti contohnya MUI dan sebagainya. Kemudian muqallid atau ahli tarjih adalah orang yang membandingkan mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada dengan memberi penjelasan atas perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti contohnya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masyail NU. Metode berijtihad terdiri dari 7. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adalah istidlal, yang keempat al-masalih al-mursalah, yang kelima istihsan, yang keenam istihad, yang ketujuh urf. Pengertian ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum hal lainnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan ilatnya. Contoh qiyas yaitu penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Hal ini dikiaskan dengan ketentuan ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan pusaka. Kemudian contoh kias yang kedua adalah transaksi sewa menyewa yang dilakukan pada saat azan sholat Jumat. Hukumnya makruh, sebagaimana ketentuan larangan jual beli pada saat azan sholat Jumat dalam Quran surah 62 ayat 9. Kemudian yang ketiga adalah istidlal. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Para ulama mendefinisikan istidlal adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Contoh istidlal yang pertama adalah hasil profesi wajib dizakatkan. Dalil yang digunakan adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Kata hasil usahamu dan atau kasabtum berarti secara umum, maka di dalamnya termasuk hasil profesi. Kemudian metode beristihad yang keempat adalah al-masalih al-mursalah. Pengertian maslahah yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan kepada kebaikan manusia. Kemudian al-mursalah adalah terlepas. Kemudian digabungkan menjadi al-masalih al-mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat dalam ketentuannya dalam syariah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Syarat penggunaan al-masalih al-mursalah dalam beristihad yang pertama adalah maslahah mursalah tersebut adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Maslahah tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam menetapkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara. Maslahah mursalah tersebut dilakukan dalam kondisi yang memerlukan.
Apabila tidak ditetapkan hukum, maka akan masyarakat berada pada kesulitan. Contoh dari Al-Masalih Al-Mursalah yang pertama adalah penetapan hukum lalu lintas, dan yang kedua adalah penetapan hukum pajak. Metode yang selanjutnya itu adalah istisan atau lugawi, yang artinya mengikuti sesuatu yang lebih baik. Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Contoh dari istisan adalah mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah jalan dan sumber air minum termasuk bagian yang diwakafkan? Dalil transaksi jual beli atau kias dahir berupa hanya tanah. Kemudian dalil sewa menyewa atau kias kafi berupa tanah serta jalan dan sumber air minum. Pencurian pada masa kelaparan atau paceklik, hukuman apa yang harus diterapkan? Berdasarkan dalil umumnya itu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 37. Kemudian berdasarkan dalil khusus, situasi paceklik menjadi halangan berlakunya hukum potong tangan. Metode yang selanjutnya adalah istihab. Istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Kaidah fikih dalam istishab yang pertama adalah al-yakinu la yuzalu bil syiyaki. Artinya, apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Kemudian kaidah yang kedua salihun lidaf'i la li isbati, yang artinya pantas untuk mempertahankan yang telah ada dan tidak pantas untuk menetapkan yang belum ada. Contoh dari istihab ini yang pertama adalah hilangnya seseorang dalam waktu lama dan tanpa kabar apakah ia masih hidup atau tidak. Hukum berlaku seperti keadaan semula atau ia masih hidup, yaitu terhadap pemilikan harta atau terhadap suami atau istri, kecuali telah ada penetapan hakim bahwa orang tersebut ditetapkan telah meninggal, maka berlaku hukum baru ia sebagai orang yang telah meninggal. Metode yang terakhir adalah urf. Urf adalah adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut. Kaidah fikih yang membahas urf ini adalah al-adatu muhakkamah, atau adat dapat dikukuhkan menjadi hukum. Kemudian syarat-syarat pemberlakuan urf. Yang pertama adalah urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Yang kedua, urf itu berlaku umum dan merata di masyarakat setempat. Yang ketiga, urf itu telah berlaku pada saat itu, bukan ditetapkan kemudian. Yang keempat, urf tidak bertentangan dengan dalil syara. Kemudian contoh dari urf, yang pertama diat atau uang tebusan darah dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban, merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Yang kedua adalah penggunaan jenis mata uang di suatu negara. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan di PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.